Saudara, Pengadilan Negeri Jambi melakukan eksekusi pengosongan rumah milik almarhum Warasdi secara paksa. Hal ini dilakukan karena permintaan dari pemohon yang memenangkan lelang rumah tersebut. Rabu pagi 2 November 2022, Pengadilan Negeri Jambi yang didampingi pihak kepolisian Pol PP dan pihak kelurahan melakukan eksekusi atau pengosongan isi rumah milik Warasdi di Jalan Nusa Indah 1, Lorong Sehat RT 06 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Alam Barajo. Eksekusi yang dilakukan tersebut berdasarkan permohonan dari pemohon yakni Delvi Tanjung sebagai pemenang lelang, sehingga eksekusi dilakukan berdasarkan atas hak tanggungan. Adapun barang yang dieksekusi tersebut mulai dari isi ruang tamu hingga gudang yang diantaranya meja kayu kaca, kursi kayu 3 baris 3 buah, kursi kayu 1 baris 2, kursi plastik 1, lemari kayu kecil, dan lain sebagainya. Panetra Pengadilan Negeri Jambi, Sumargi, menyebutkan, sewaktu pemilik rumah almarhum Warasdi masih hidup sempat menjaminkan rumahnya ke pihak bank, kemudian tidak bisa untuk melakukan pembayaran, sehingga pihak bank melakukan pelelangan rumah tersebut dan dimenangkan oleh Delvi Tanjung. Sementara dari pihak ahli waris sendiri juga sempat melakukan perlawanan dengan 3 gugatan, namun hanya satu saja yang masih dalam tahap kasasi. Namun perlawanan tersebut tidak bisa menangguhkan pelaksanaan eksekusi. Mungkin bisa dijelaskan masalahnya kenapa rumah ini dilakukan penyitaan dan pengosongan secara paksa, Pak? Ya, terima kasih. Ini bukan penyitaan, Mas, tapi pelaksanaan eksekusi. Dasar pelaksanaannya adalah berkaitan dengan permohonan dari pemohon, yaitu Pak Delvi Tanjung sebagai pemenang lelang. Jadi eksekusi ini didasarkan atas hak tanggungan. Jadi Pak Delvi ini selaku pemenang lelang. Oleh karena itu, atas permohonan eksekusi maka pengadilan melaksanakan eksekusi tadi. Sebelumnya Pak, rumah ini pemiliknya gimana, Pak? Pemiliknya ini yang pertama adalah Pak Warasdi. Namun karena Pak Warasdi, ya, jadi milik Pak Warasdi. Oleh karena Pak Warasdi sudah almarhum, maka jadi kepada ahli warisnya, anak-anaknya. Jadi dulu Pak Warasdi itu menjaminkan tanah ini ke bank, kemudian tidak bisa membayar, lalu bank melelang, dan pemenangnya adalah Pak Delvi Tanjung. Untuk dari pemilik rumah sendiri, Pak, ataupun ahli waris, apakah tidak ada melakukan gugatan? Ahli waris terhadap ini sudah mengajukan perlawanan, sudah beberapa kali, ada 3 gugatan kalau nggak salah, tapi hanya satu saja yang masih dalam tahap kasasi. Namun demikian, perlawanan itu kan tidak menangguhkan suatu pelaksanaan eksekusi. Apalagi pemenang lelang itu harus dilindungi karena pemenang lelang adalah pembeli yang beretikat baik. Untuk barang-barangnya sini, Pak, ini Pak gimana, Pak? Apakah nanti dipulangkan? Karena tadi dari pihak termohon nggak hadir, maka eksekusi ini terhadap barang-barangnya sesuai dengan undang-undang harus ditaruh di tempat yang layak. Nah, siapa yang berhak mencari tempat dan lain-lain? Ya pemohon, maka dititipkanlah di saudaranya pemohon sendiri. Apabila nanti pihak termohon eksekusi mau mengambil barangnya, bisa diambil secara langsung, baik melalui Pak Lurah dulu untuk dihubungkan kepada pemohon sebagai orang yang dititipin. Untuk jangka waktu sendiri, Pak? Jangka waktu apa itu? Jangka waktu barang ini, Pak? Kalau jangka waktu tidak ditentukan dalam undang-undang, tetapi pemohon, jika termohon itu tidak mau dipindah ke rumahnya, kewajiban pemohon untuk menyediakan tempat sebagai penyimpanan sementara. Itu aja undang-undang. Sementara itu, saat eksekusi ini dilakukan, pihak termohon tidak hadir sehingga dilakukan eksekusi sesuai undang-undang. Harus ditempatkan di tempat yang layak dan terpaksa untuk sementara dititipkan di tempat saudara pemohon.
Jika nantinya pihak termohon ingin mengambil barang tersebut, bisa diambil secara langsung ataupun melalui pihak lurah untuk menghubungkan ke pemohon sebagai orang yang dititipkan. Namun dalam undang-undang sendiri, untuk jangka waktu penitipan barang tidak ditentukan. Namun jika termohon tidak mau barang tersebut dipindahkan ke rumahnya, maka kewajiban pemohon untuk menyediakan tempat sebagai penyimpanan sementara. Reporter BTV Rio melaporkan dari Kota Jambi.